Bisa dimulai kah? Udah. Aku tertarik jawabnya kan gitu. Terima kasih kalau seperti ini. Tapi dari tahun 7 itu terdiri dari uh, dan kemudian saya sendiri katanya yang akan membawakan uh, tentang pattern pola-pola penyakit jadi sementara kita persilahkan Pak Adi untuk membawakan. Pak Adi sudah bisa sudah lihat. Baik, oke, saya bawa. Eh, kita mulai dengan ini dari fisiologi. Fisiologi sistem jadi sebenarnya saluran hati jadi dan saluran hati dan pasien tangan dengan organ-organ terkait yaitu hati dan perikardium. Saluran ini berhubungan secara internal dan eksternal dengan saluran salur. Jadi kalau kita lihat saluran hati jadi itu berasal dari hati dan berkait menjadinya lambung kemudian ke perut bagian bawah memasuki lambung hati lubung dan kentong itu kemudian naik ke jantung menyebar ke area hipokondrium mata dan selanjutnya berpotongan dengan saluran meridian itu. Kemudian perikardium tangan itu bermula di dada, kemudian melewati perikardium berhubung dengan dada jauh sampai berjalan dari dada ke aksir turun sepanjang lengan bagian dalam dan berakhir di ujung jari tengah. Nah, kemudian kalau kita lihat masing-masing organ fungsi hati itu terletak di sisi tulang rusuk dan terhubung dengan kantong hati menyimpan darah dan mengatur aliransi memastikan kelancaran fungsi emosi dan pencernaan hati juga terhubung dengan kemudian membuka mata hati mempunyai sifat dan ciri suka dikasih. Uh, Kemudian kalau kita lihat dari fungsi organ berikutnya yaitu perikardium sebagai pelindung jantung yang membantu fungsi jantung terutama dan apinya itu gerak untuk mengalahkan ginjal yang selanjutnya juga menutrisi itu kunjungannya sehingga ini menjaga sel atas tetap bersih, jangan tetap hangat dan aliran lancar serta memastikan fungsi tubuh yang harmonis. Kemudian kita melihat patodinamik penyakit jilid. Mekanisme dasar penyakit jilid adalah kegagalan interaksi harmonis antara hati yang merupakan bagian dari jilid dan jantung merupakan bagian dari seluruh menyebabkan yang Qi itu naik ke atas dan terakumulasi di bagian atas tubuh. Misalnya, tenggorokan, kepala, Genji itu turun dan berakumulasi di bagian bawah, misalkan perut atau tungkai. Itulah. Nah, ini karena terjadinya bersamaan kondisi yang bermanifestasi sebagai gejala dingin dan panas yang saling bertentangan. Atau jenis menyerang sistem GI, aliran jihad terganggu dan uh, mempengaruhi perikardium yang menyebabkan tiga jenis pola klinis utama. Nah, ini pola klinis yang pertama ini ya adalah dingin patogenik. Nah, dingin patogenik ini menyebabkan defisiensi dingin di hati dan lambung yang menyebabkan yin keruh naik. Gejalanya adalah nyeri ujung kepala, muntah, air liur berbusa, anggota badan dingin, denyut nadi, lemah, seperti benang. Nah, kemudian juga eh, patodinamik yang kedua itu panas patogenik,
Itu panas hati mengganggu usus besar, mengakibatkan diare, urgensi perut, dan rasa berat di rektum. Gejalanya adalah rasa haus dan gelisah, kemudian juga sifatnya kompleks, dingin, panas. Jadi panasnya merosot ke bawah, api perikardium meningkat, sementara dingin tetap di bawah, menciptakan panas atas dan dingin bawah. Gejalanya adalah haus tanpa kepuasan, membentuk jantung dan nyeri dan panas jantung, lapar dan panas. Bisa bisa persilahkan rekan saya yang untuk membawakan slide yang berikutnya. Oh, ini mau kayak dulu atau aku? Oh, izin. Silahkan. Nanti kan nanti kan di orang mana tersebut. Kita lanjut. Jadi dari segi pengobatan, Oke, untuk strategi pengobatannya adalah menghangatkan dingin dan membersihkan panas sesuai kebutuhan. Terkadang metode penghangatan dan membersihkan dapat diterapkan secara bersamaan. Kompleks dingin, panas. Panas merosot ke dalam. Prinsip pengobatannya membersihkan panas bagian atas dan menghangatkan bagian bawah serta mengharmonisasikan Q tengah. Formula utama adalah Wu Mei Wan, Pil Mum. Pengobatan dingin patogenik. Prinsip pengobatannya hangatkan seluruh saluran dan nutrisi darah dan hangatkan lambung dan aliran bagian bawah, balik bawah. Formula utama Dangguisi Ningtang, ramuan ekstremitas dingin Angelica Cina, dan Wuzu Yutang, ramuan Evodia. Panas patogenik. Prinsip pengobatannya membersihkan panas, mendinginkan hati, dan mengatasi racun. Formula utamanya Baito Weng Tang, rebusan pulsatila. Next. Prognosis. Karena hubungan eksterior-interior antara Juyin dan Soyang, Qi patogen di kedua saluran ini dapat berpindah dari satu saluran ke saluran lainnya. Berpindah dari Soyang ke Juyin menunjukkan perburukan sebaliknya. Ketika Qi patogen Juyin berpindah ke Soyang, ini menguntungkan. Patogenis buruk, Soyang ke Juyin. Ini berarti penyakit berkembang lebih dalam ke dalam tubuh. Patogen berpindah dari stadium yang lebih dangkal dan kurang parah, Soyang boros, ke stadium terdalam dan paling kritis. Ini menandakan kondisi yang buruk. Ya, mohon. Prognosis balik Juyin ke Soyang. Ini berarti penyakit mulai surut keluar atau patogen dikeluarkan dari tahap terdalam dari dan paling kritis Juyin. Kembali ke tahap yang lebih dangkal dan kurang parah Soyang. Ini merupakan perbaikan dan titik balik positif dalam penyakit ini. Next. Garis besar penyakit Juyin. Juyin diasis berkaitan dengan gangguan aliran Qi yang dipengaruhi oleh unsur angin dan kayu dalam tubuh. Gejalanya berupa haus yang menyebar, rasa panas di jantung, lapar tanpa keinginan makan, muntah setelah makan, dan bila penyakitnya diobati dengan purgasi akan menyebabkan diare terus-menerus. Penyakit ini melibatkan aliran naik Qi yang menimbulkan rasa panas di bagian atas dan perasaan dingin di bagian bawah tubuh. Penyumbatan atau stagnasi Qi menyebabkan gangguan pergerakan cairan tubuh sehingga muncul berbagai gejala seperti muntah dan diare.
Penyakit joyin juga berbeda dengan pola tayang water amazement karena uap panas dalam joyin berasal dari api hati yang naik dan membakar cairan tubuh. Menyembuhkan penyembuhannya memakai prinsip menghangatkan bagian atas dan mendinginkan bagian bawah dengan menggunakan ramuan tertentu seperti Wu Mei Wan. Next. Pembagian pola penyakit berdasarkan ramuan yang digunakan. Wu Mei Wan, Gan Ji Hung, Jin Huang, dan Ren Sentang. Dan next aja ini. Sebut aja saya yakin. Saya sambung ya. Jadi pola penyakit joyin itu kalau dibagi pola-polanya kita akan bisa melihat cara kita berdasarkan ramuan yang digunakan di sini. Nah, ramuan pertama itu adalah Gumewan, kemudian yang kedua adalah Kanjang Wang, Jin Wang, dan Sentang. Kemudian yang ketiga adalah Tangui Simutan, dan Tangui Simulia muncul di Senjang. Yang dengan keempat itu mirip, tapi yang keempat itu ada tambahan muncul dan senjang. Jadi ada yang berbeda. Dan nomor 5 itu adalah muncul hitam. Nomor 6 adalah atau hitam. Nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, sekarang kita akan lihat ke yang pertama. Ramuan bagaimana? Jika dari ramuan itu adalah mengatasi kelangsuan diri dan panas. Jadi, ini ada sikap dari penyakit ini yang sedikit tidak sinkron antara bagian atas dan bagian bawah. Di bagian bawah itu bisa panas, atasnya dingin. Nah, ini juga kadang-kadang berkaitan dengan muntah cacing. Ya, seperti itu. Nah, kedepannya itu ada unit yang sifatnya staging dan kemudian memulai jika membersihkan panas, kecil dan kacang, dan sejauh itu menghangatkan yang ini. Kemudian juga nanti bersih darah. Oke, kalau kita akan lihat kasus bersihnya pada pasien usia 40 tahun lalu tangannya itu bisa tidak areanya dari kehangatan dan ada di menjadi mudah dan bahkan memudahkan cacing kering. Tanda lainnya termasuk kering dan pahit. Masa dingin yang berbalik pada anggota badan, kulitnya pecah dan putih karena berlebih. Gejala nampaknya akan mengapiskan putih dan bias seperti cairan. Sendiri itu share boleh. Jadi kita akan lihat yang kira-kira kalau di ada apa namanya kita akan lihat sekiannya. Kemudian kalau kita lihat dari gejala itu dari sekitar bisa mereka dengan kehangatan anggota kaki dan kulit pecah itu sepertinya ini di coba hampir itu yang mereka dengan kehangatan menunjukkan adanya dinding anggota kaki di bagian ini. Jadi sensasi kemudian itu menunjukkan yang gagal mencapai sterilitas. Kemudian ada cacing gelang. Ini yang tadi diceritakan bahwa cacing harus lagi tapi dari ada perubahan dari maksudnya keadaan panas dan dingin di mana kena anjing itu sehingga gerakan cacing ke atas itu. Kemudian adanya itu semua pasien menunjukkan ada sumber tapi sedangkan yang dilihat kecil menunjukkan bahwa dia ada defisiensi dan ada kesimpulannya adalah adanya cacat kemudian kondisi panas di bawah disertai dari gambar tadi risiko tadi harus berisiko dua sedikit menyelamatkan dan juga menguatkan dan mengusir cacing.
Menghangatkan yang dingin, kemudian bisikan yang keras, kemudian juga sensasinya, kemudian juga efisiensi dengan jadi bukan tadi yang tadi formula 5 itu sudah kali memang sebenarnya bukan kemudian sudah dikasih kemudian sudah terkenal dan sudah merah bisa dipilih bahkan sudah dikurang juga dan sudah terkenal dan Ibu, tapi dalam kasus ini suaranya bahwa kurang itu jelas. dengan Apa mau diganti kelompoknya yang lain? oh maaf segini sudah maaf oke jadi gimana tuh apakah dilanjutkan atau tidak? Boleh. Halo, Ci. Oke, saya coba lagi ya. Ya, oke. Sudah. Off kan atau on? Oh. Halo, Ya, lanjut aja kali ya, Ci. udah. Ciani. Bisa ya? Bisa dengar nggak? Ini bisa dengar nggak? Aku dari versi itu suara. Soalnya suara Cici dari tadi kita nggak jelas sih. Ini aku sampai Oh nyasa. iya, oke oke oke. Oke, Aku bisa ya, lanjut aja lanjut ya aja ya. untuk di, di formula kedua ya. Ini kita kan Jiang Huang Qian Qian Huang Lian Ren Sentang. Eh, Formula ini secara eksplisit mengatasi pola yang mirip dengan Jueyin inti, yaitu panas di atas, dingin di bawah. Jadi ketika panasnya berada di atas lambung dan dinginnya itu di bawah usus, dengan defisiensi Qi yang signifikan. Eh, Indikasi penyakitnya itu panas dingin, campur di Jawa Tengah dengan defisiensi Qi, sering akibat kesalahan organisasi pada sindrom Yang Ming yang merusak yang limpah. Gejalanya itu lebih ke perut kembung, diare, suara usus keroncong, dan perasaan panas di dada atau ulu hati. Ini mengindikasikan ada panas di lambung dan dingin di limpah ditambah defisiensi Qi. Berbeda dengan kancau Shed Sing Tang karena lebih fokus pada dingin dan panas yang berlebih. Untuk susunan formulanya seperti yang tertera, penggunaannya dan bisa direbus jadikan dua sosis, tapi yang lebih saya pengen ininya dikontradiksi biar cepet aja. Karena ini banyak banget formulanya di sini. Dingin ekstrim murni, formula ini masih menggunakan herbal pembersih panas yang kuat atau panas ekstrim murni. Next, Ci. Nah, kita coba ke kasusnya. Keluhan utamanya itu mual muntah, rasa seperti amonia di mulut selama lebih dari 10 hari. Penderita menderita gagal ginjal kronis selama 3 tahun. Selama kurang lebih sebulan, ia mengalami nafsu makan yang buruk, mual, muntah, regurgitasi asam, perut keroncong, sendawa, lelah, kurang bertenaga, kulit kuning dengan bengkak tipe defisiensi, sedikit edema pada tungkai bawah dan feses kuning lunak, buang air kecilnya relatif normal, lidah tampak merah pucat, bengkak dengan lapisan kuning berlendir, denyutnya itu ruo dan huo. Next, Cik. Kita coba cek tanda gejala mual muntah, registrasi asam, itu panas di atas, cilambung berontak ke atas dan nggak bisa turun ke bawah. Kelelahan, kurang kekuatan, nafsu makan buruk, tinjanya lunak, nadinya ro, berarti dingin, defisiensi di bawah, yang limpah lambung lemah sehingga nggak bisa nyalanin fungsinya. Lapisan kuning licin, nadi huo, itu berarti di ada panas lembab. Next, Cik. eh Defisiensi polanya itu absorb lembab panas dengan kegagalan limpa lambung menjalankan fungsi naik turun yang harmonis. Prinsip pengobatannya itu mengusir dingin, melancarkan jauh tengah, membersihkan panas yang berontak dan menghentikan muntah, menguatkan ci tengah dan mengembalikan fungsi naik turun yang harmonis. Formulanya kan Jiang Huang Qing Huang Lian Ren Sentang. Panjang sekali. Setelah 7 hari, muntah, perut keroncong, dan registrasi asam lambung diperiksa. Namun,
mual dan nafsu makan yang buruk tetap ada, formula tetap bisa dilanjutkan le- selama kurang lebih sebulan. Next. Nextnya itu formula ketiga, Tang Wei Seni Tang. Itu untuk dingin ekstrim pada anggota tubuh. Jadi dingin saluran pada ekstremitas disertai statis darah. Indikasi penyakitnya dingin yang menyerang saluran Jeyin dan merusak darah. Gejala khasnya adalah ekstremitas yang dingin parah, lidah pucat dengan lapisan putih sering, disertai nadi cem, sindrom interior, nadi si, kurang darah, nadi se, statis darah, sering disertai sakit pinggang, sakit perut, dan defisiensi darah. Kontradiksinya, dingin ekstrim tanpa defisiensi darah atau dingin yang disembunyikan oleh panas defisiensi. Jika dingin dicuekin disertai tanda panas berlebihan. Next. Eh, untuk kasusnya, keluhan utama, warna ungu kemerahan pucat di tangan yang berulang setelah diperiksa di rumah sakit, didiagnosa menderita penyakit Raynaud, yaitu gangguan sirkulasi darah. Ketika pembuluh darah menyempit, aliran darah ke area tersebut berkurang drastis, menyebabkan perubahan warna kulit yang khas dan rasa yang tidak nyaman. Sekitar 2 bulan sebelumnya, gejalanya semakin memburuk. Tiap kali kambuh, jari-jari awalnya pucat, kemudian telapak kanan dan jari-jarinya menjadi ungu. Terdapat mati rasa di daerah tersebut, nyeri seperti dingin. Sering kambuh berlangsung selama 10 hingga 20 menit tanpa ada perbaikan sampai kedua tangan dimasukkan ke air hangat. Ah, setelah dengan air hangat, kulit yang berwarna ungu itu akan memerah, disertai rasa terbakar, nyeri menusuk, kemudian masuk ke warna normal, diobati dengan vasodilator dan simpatik blocker yang bertujuan untuk melebarkan pembuluh darah, tetapi tidak berhasil. Lidahnya tampak warna merah tua dengan lapisan putih dan bintik-bintik statis di tepi dan ujung. Denyut nadinya terasa tipis dan kasar. Next. Eh, Anggota gerak dingin, ungu atau pucat, nyeri tipe dingin dan membaik dengan kehangatan. Ini indikasinya itu dingin menghambat aliran qi dan darah, sehingga menyebabkan anggota geraknya itu dingin. Mati rasa, nyeri menusuk, warna ungu, bintik statis pada lidah. Ini itu statik darah dan qi. Xie dan Se ini menunjukkan adanya kegagalan, sorry, menunjukkan darah dan yin defisiensi sehingga gagal memenuhi pembuluh darah dan menunjukkan adanya statik darah. Next. Kesimpulannya ini defisiensi darah, pembekuan dingin disertai statik qi dan darah. Prinsip pengobatannya eh, berfokus pada mengatasi defisiensi darah, hmm, pembekuan dingin dan statik darah, menutrisi darah, menghangatkan saluran, mengusir dingin, melancarkan kolesterol, dan mengatasi statik. Em, Setelah minum 5 kali dosis ini, gejala mereda, warna kulit kembali normal. Next sih, mau lanjut nggak? Mikrofon. Mikrofon sudah nonton. Ya, lagi ada. Tang Gui Sini Ji Wu Zhu Yu Zheng Jing Tang. Pola ini merupakan variasi dari Dang Gu Sini Tang yang diindikasikan jika pasien memiliki dingin eksternal internal kronis yang lebih parah, merupakan kondisi Dang Gu Sini Tang yang menambah Wu, Wu Zhu Yu dan Sengjang. Indikasi penyakitnya yaitu ekstremitas yang dingin parah, nadi
C. Sangat halus, lidah pucat dengan lapisan putih menunjukkan defisiensi darah dan dingin yang menyerang joyin. Gejala modifikasi, modifikasi gejala Gejala modifikasinya nyeri perut hebat sebelum dan selama menstruasi. Dysmenorrhea, nyeri mereda oleh panas, menstruasi sedikit, berwarna ungu gelap, dan bergumpal. Menunjukkan dengan istana kronis yang kuat. Em, Kontraksi indikasi yaitu dingin ekstrim tanpa defisiensi darah atau dingin yang disembunyikan oleh panas definisi di mana dingin yang hanya ada di luar tetapi ada panas di dalam. Jika dingin di joyin disertai tanda panas berlebihan. Sesudah lebalnya dan Guisaya, Yao, Guizi, Guizi, Tongchao, Daozhou, Wuzuyu. Penggunaannya direbus dan diminum dalam 2 dosis. Dosis harus dimodifikasi berdasarkan kondisi pasien. Next. Untuk kasus berikutnya, wanita usia 18 tahun, keluhan utama pasien adalah nyeri perut sebelum dan selama menstruasi selama 5 tahun. Obat pereda nyeri hanya memberikan kelegaan sementara, namun kondisinya semakin parah. Dalam 4 bulan terakhir, menstruasi mulai datang lebih awal dengan nyeri perut yang intens, yang biasanya disertai dengan muntah. Rasa sakit itu bisa mereda sementara oleh panas. Menstruasinya sendiri sedikit berwarna ungu gelap dan terdapat gumpalan. Kulitnya pucat dan putih, lidahnya pucat dan kehitaman, nadinya cyan dan si pengobatannya sebelumnya dengan herbal lain dan lain tidak ada yang efektif. Next. Untuk gejalanya, nyeri parut hebat, mereda oleh panas, menstruasi sedikit, warna ungu dan gelap, kulit pucat, lidah pucat, nadi J halus, nyeri disertai muntah, nadi Jan. Indikasinya indikasi untuk nyeri perut hebat dan mereda oleh panas, pembekuan dingin di saluran. Untuk menstruasi sedikit berwarna ungu gelap dan terdapat gumpalan, kulit pucat, lidah pucat, nadi J halus, statesis darah akibat dingin, defisiensi darah. Untuk indikasi pola nyeri disertai muntah, dingin menyerang lambung dan menyebabkan lambung counterflow. Untuk indikasi hipolatis M Nadijan, stagnasi C akibat dingin yang menyumbat. Next. Pola patogen. Ini adalah nyeri menstruasi akibat definisi darah dan pembekuan dingin. Untuk prinsip pengobatannya yaitu menghangatkan saluran, mengusir dingin, mengatasi statis, dan mengendalikan nyeri. Dan untuk formulanya yaitu Dang Gui Ni Jiawu Zhu Yu Zheng Jiang Tang. 1 dosis rebusan sehari. Pasien juga diinstruksikan untuk mengonsumsi jahe dan gula merah yang dicampur dengan air. Setelah 5 dosis resep, rasa dingin dan nyeri perutnya berkurang drastis dan anggota tubuhnya menjadi hangat. Setelah 10 dosis berikutnya, ia akan pulih sepenuhnya. Ia diinstruksikan untuk mengonsumsi 5 dosis lagi mulai 7 hari sebelum menstruasinya berikutnya. Menstruasi lagi mulai 7 hari sebelum menstruasi berikutnya. Tindak lanjut setelah setengah tahun tidak menunjukkan kegangguan. Next. Untuk formula Wuzhu Yutang, formula ini secara spesifik mengatasi dingin di Jawa Tengah yang parah, seringkali sebagai subpola dari Joyin dan Shaoyin. Ini berfokus pada muntah dan rasa sakit kepala yang disebabkan oleh naiknya dingin dari jauh bawah. Untuk indikasi penyakitnya yaitu dingin dan diferensi yang di lambung yang menyebabkan lambung memberontak ke atas. Gejala khasnya adalah muntah air bening secara segera setelah makan, sakit kepala di bagian atas, atau muntah-muntah dan diare akibat dingin defisiensi. Untuk kontraindikasinya yaitu muntah karena panas berlebih. Ini adalah formula yang sangat hangat dan penggunaannya pada pola panas akan memperparah kondisi.
Malaysia. Untuk untuk herbalnya yaitu Wuzuyu, Ransen, Sencang, Dazo. Untuk penggunaannya direbus, untuk penggunaannya direbus dibagi menjadi 2 dosis. Harus digunakan secara hati-hati karena sangat hangat dan sedikit beracun. Next. Untuk kasus berikutnya, perempuan usia 40 tahun, keluhan utamanya pusing berulang, penglihatannya kabur, mual, dan muntah selama lebih dari 3 tahun. Pasien merasa seperti sedang duduk di perahu yang bergoyang setiap kali mencoba berbalik. Tanda dan gejala yang menyertai meliputi keengganan yang parah terhadap dingin dan suara yang rendah dan lemah. Lapisan lidah berwarna putih, denyut nadi seperti berenang, transfusi sedasi, antiemik, dan metode pengobatan berat lainnya tidak menghasilkan efek yang diharapkan. Next. Untuk tanda gejalanya, eh, pusing berputar, penglihatan kabur, mual, muntah, sensasi bergoyang saat bergerak, ketidaksenangan parah terhadap dingin, suara rendah dan lemah, nadi C halus seperti benang, lapisan lidah putih, mual dan muntah. Untuk indikasi pola dalam TCM-nya, untuk pusing berputar, penglihatan kabur, mual muntah, sensasi bergoyang saat bergerak, yaitu yin keruh naik melawan arus. Ini adalah manifestasi dari dingin yang menyebabkan stagnasi dan retensi cairan. Cairan atau yin keruh ini naik menyerang kepala dan lambung, menyebabkan gejala Meniere's disease dan mual atau muntah. Untuk indikasi pola ketidaksenangan parah terhadap dingin, suara rendah dan lemah, nadi C halus seperti benang, lapisan lidah putih, yaitu dingin dan defisiensi yang tengah. Ketidaksenangan terhadap dingin menunjukkan dingin internal yang kuat. Suara lemah dan nadi C menunjukkan defisiensi C dan yang di jauh tengah, limpa dan lambung. Lapisan putih menunjukkan dingin atau kelembapan. Untuk indikasi pola mual dan muntah, yaitu lambung gagal turun dan hati dingin. Dingin yang menyerang lambung menyebabkan C lambung kontraflow naik yang memanifestasikan diri sebagai mual dan muntah. Next. Untuk kesimpulannya, eh, dingin hati menyerang lambung dan yin keruh naik melawan arus. Ciri khas menyerang penyakit Meniere. Untuk prinsip pengobatannya, yang pertama menghangatkan tengah dan mengusir dingin. Untuk kedua, turunkan kontraflow dan menghentikan muntah, lalu atasi defisiensi. Untuk formulanya sendiri yaitu Wuzu Yutang. Eh, 3 dosis, 1 dosis rebus per hari. Setelah 1 dosis, muntahnya berhenti. Setelah 3 dosis, ia pulih sepenuhnya. Tindak lanjut setelah 2 tahun tidak menunjukkan kekambuhan. Next. Ya. Kan? Ya, yuk nextnya itu Pai Hou Wen Tang. Meskipun secara teknis formula yang paling sering digunakan untuk membersihkan panas racun dari Shein yang diturunkan ke usus besar, ini merupakan komplikasi parah dari sindrom panas dan tahap terakhir penyakit demam. Eh, ini adalah manifest panas murni yang ekstrim. Indikasi penyakit panas racun yang menyerang usus besar setelah penyakit demam menyebabkan disentri panas racun. Gejala diare berdarah, bernanah, sensasi terbakar saat buang air besar, rasa haus, panas di anus, dan gelisah. Kontradiksinya disentri, diare, karena dingin dan defisiensi yang. Formula ini sangat dingin dan dapat menyebabkan kolaps yang pada pasien yang lemah. Next. Kasusnya yang kita bahas, perempuan 16 tahun, keluhan utama sakit perut dan diare selama 2 hari. Sakit perut dan diare mulai muncul setelah ia makan semangka. Setelah itu, ia buang air kecil 4-5 kali sehari. Tanda dan gejala yang menyertainya meliputi panas yang menyengat di dada dan epigastrik, rasa panas yang membakar di anus, dan rasa haus, lidah merah dengan lapisan kuning,
denyut nadi cepat. Su. Next, Cik. Tandanya sakit perut, diare, segera setelah makan semangga, ini adalah panas lembab. Eh, Sebelum gejala yang muncul adalah panas lembab yang akut. Rasa panas yang menyengat di dada, di anus, dan rasa haus. Ini merupakan panas ekstrim dan toksik yang mengindikasikan panas yang kuat dan berapi-api yang telah turun ke usus dan membakar cairan. Lidah merah dengan lapisan kuning, nadi su cepat, ini panas eksis dan berlimpah, menunjukkan panas lembab, sementara nadi cepat atau su adalah panas yang mendesak. Next. Eh, Diferensiasi polanya adalah disentri panas lembab, pola pengobatan bersihkan panas, keringkan lembab, hilangkan racun, dan kendalikan disentri. Untuk formulanya pahit Howen Tang, 1 dosis rebus sehari. Setelah 3 dosis, rasa sakit, diare, gelisah, dan rasa haus hilang dan ia pulih sepenuhnya. Next. Eh, ini untuk peringatan klinisnya. Kita tetap butuh ketelitian yang luar biasa. 6 formula ini inti dari pengobatan sindrom Jein yang semuanya berada pada tahap kritis kompleks dalam teori San Hanlun. Kombinasi dingin yang menusuk ke dalam dan panas yang melayang ke atas membuat pengobatan perlu banget ketelitian yang luar biasa. Karena Jein itu emang tahap terakhir sih. Jangan lupa diagnosis yang akurat, kontradiksi yang spesifik dalam TCM sangat bergantung pada diferensiasi sindrom. Ciin itu jarang banget terjadi bentuk murni sehingga banyak banget tuh bercampur dengan tahap yang lain. Setiap formula Ciin mengandung herbal yang panas seperti putse, ucui, kan, kanciang, atau sangat dingin seperti hualien, paithoweng harus selalu digunakan dengan hati-hati. Dengan demikian, diagnosis yang akurat sangat penting dan tentunya pemeriksaan yang mendalam. Next. Yes. Thank you. Terima kasih semua. Oke. Kelompok 8 sampai ya? Apa kelompok 8? Nomor 8 asal. Oke, lanjut dulu aja. Yang PPT-nya bisa di-share ya? Tadi baca yang lain. Sudah ya? Share di grup, Bu. Udah share di grup. Yang kelompok 7 maksudnya. PPT-nya udah share belum? Oh, Nah, oke. Selamat, silakan. Dan ada. Selamat siang. Halo, selamat siang. Apakah bisa mendengar suara saya? Suara Bisa dan dijelaskan? Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang deskripsi dan patofisiologi perjalanan penyakit Jein dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Next. Halo. Iya. Ayo suaranya Cifep double. duluan.
Dari makna dan karakteristik umum dari penyakit Yin, secara harfiah Yin berarti yin yang berbalik atau yin terminal. Istilah ini menggambarkan situasi ketika yin ekstrim menekan dan membatasi yang, namun pada saat yang sama, yang tersisa mencoba untuk bangkit dan memberontak, menghasilkan fenomena patologis dingin dan panas yang saling bertentangan. Ciri utamanya itu dingin di bawah dan panas di atas, manifestasi kompleks dingin panas bersamaan. Handre Chocha. Next. Untuk posisi dalam teori enam meridian, Liu Qing dalam teori enam lapisan penyakit, Liu Qing Tianzheng, yang berasal dari Sang Hanlun, karya Chang Chongqing, tubuh manusia, dan perjalanan penyakit dijelaskan melalui enam lapisan energi yin yang. Seperti yang kita ketahui, pertama Taiyang tuh lapisan paling luar, kemudian hari ini kita menjelaskan Yin, lapisan paling dalam. Yin adalah lapisan terdalam dari semua, menjadi gerbang akhir dari perubahan antara yin dan yang. Ia sering disebut sebagai Yin Zijing, meridian yin yang paling ekstrim. Boleh tolong di next? Oke. Halo Cifep. Untuk organ yang terlibat dalam penyakit Yin, ada Yin kaki, liver meridian of foot Yin, Chu Yin kancing, mengatur aliran qi, menyimpan darah, dan mempengaruhi emosi. Kemudian ada Yin tangan, pericardium meridian of the hand Yin, So Yin Xin Baoqing, yang fungsinya melindungi dan meregulasi fungsi jantung, terutama pada kondisi panas ekstrim. Gangguan pada dua sistem ini menghasilkan stagnasi qi hati dan gangguan emosi yang mempengaruhi iritabilitas, depresi, atau agitasi mental. Next. Untuk mekanisme patofisiologi utamanya, defisiensi yang dan dingin di bagian bawah, patogen dingin yang berasal dari tahap sebelumnya, Taiyin ataupun Shaoyin, menembus ke lapisan terdalam. Hal ini menyebabkan melemahnya yang qi di lambung, limpa, ataupun ginjal. Akibatnya timbul diare kronis atau disertai cacing, sakit perut dan perasaan dingin di abdomen, dan tangan kaki dingin, lemah, atau kaku. Next. Kemudian ada qi hati memberontak, panas di bagian atas, karena yin dan yang bersifat naik menjadi tidak terkendali. Kemudian ada qi yang naik ini membawa panas ke atas, memanaskan jiao atas, yang menyebabkan rasa panas di dada, tenggorokan, dan kepala, haus, iritabilitas, insomnia, atau sensasi panas di ulu hati. Jadi kekacauan yin yang internal, gabungan kedua kondisi di atas menghasilkan paradoks patologis dingin dan panas berada di dalam satu tubuh, atas panas, bawah dingin, haus tetapi tidak mau minum. Next. Gejala khas klinis Yin ada dingin bagian bawah, perut terasa dingin, diare, muntah, anggota gerak dingin, kelelahan, panas bagian atas menyebabkan rasa panas di dada dan kepala, haus, mudah marah, insomnia. Terus khas dingin, panas kompleks, menyebabkan haus tetapi tidak mau minum, rasa lapar tapi tidak bisa makan, mual, dan muntah cacing, roundworm, suhu tubuh berfluktuasi. Yang terakhir, energi qi-nya terganggu, menyebabkan palpitasi, gelisah, perasaan panas di dada dan telapak tangan, sesak nafas, ketidakmampuan berbaring tenang. Next. Untuk tahapan patogenesisnya sendiri, pertama penetrasi patogen ke lapisan yin, dingin mengendap di bawah. Kedua, defisiensi yang inti, energi tubuh melemah. Ketiga, qi hati memberontak, panas muncul di atas. Keempat, yin yang terpisah dan kacau, timbul sindrom dingin dan panas
kompleks. Yang terakhir, kritis vital, tubuh berada di perbatasan antara kehidupan dan kematian. Yin ekstrim hampir menelan yang. Next. Bisa dilanjutkan oleh Ibu Merta. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk prinsip pengobatan, tujuan terapi adalah mengharmoniskan yin dan yang serta menyeimbangkan dingin dan panas. Bukan hanya mengusir patogen atau menambah kekuatan tubuh. Prinsip utama adalah menghangatkan bagian bawah untuk memulihkan yang, menyejukkan bagian atas untuk menenangkan panas, mengarahkan chi hati kembali ke bawah dan menstabilkan keseimbangan internal. Formula klasik yang biasa dipakai adalah Wu Mei Wan atau plum pill, digunakan untuk pola Cui Yin dengan dingin di bawah dan panas di atas. Obat yang lainnya adalah Sinisan dan Xiaoyaosan. Untuk formula Wu Mei Wan itu sendiri terdiri dari Wu Mei. Aksi obat utamanya adalah menghambat dan menenangkan, mengatur konflik dingin dan panas. Rensen memperkuat Qi Yuan, mendukung energi tubuh. Tang Kue memelihara dan menggerakkan darah. Fu Zi menghangatkan yang, mengusir dingin dalam. Rou Kue menghangatkan dan memulihkan yang. Kancang menghangatkan limpa dan lambung serta mengusir dingin. Huang Lian membersihkan panas dan mengeringkan kelembapan. Huang Pai membersihkan panas terutama dari ciau bawah. Sisin menghangatkan dan menghilangkan rasa sakit. Serta Cuan Ciao menghangatkan dan membunuh parasit. Gejala yang timbul adalah ambruk akibat cacing gelang, tahap cueyin dingin dan panas, diare kronis atau disentri panas, lambung dengan kekurangan ginjal. Kontraindikasinya bagi mereka yang mengalami diare berdarah hebat tidak diperbolehkan, serta bagi mereka yang mengalami disentri panas lembab. Gunakan hati-hati selama kehamilan. Untuk sinisan atau powder frigid extremities, formulanya terdiri dari caihu untuk melonggarkan liver dan mengharmoniskan qi, sece memecah stagnasi qi, mengatur qi lambung, paisau memelihara darah dan melunakkan hati, kanciao mengharmoniskan formula dan memperkuat limpa. Berikutnya akan diteruskan oleh Pak Sadat. Silakan Pak. Maju sini. Untuk selanjutnya, sinisan. Untuk gejalanya, ujung tangan dan kaki dingin adalah gejala utama, tapi badan tidak terasa dingin. Perasaan sesak di dada dan samping tubuh. Gampang marah, gelisah, dan depresi ringan. Tidak nafsu makan atau perut tidak terasa nyaman. Untuk kontradiksinya, kedinginan karena kelemahan tubuh, bukan karena stres. Jika pasien lemas, selalu merasa kedinginan, dan ingin mengenakan baju tebal, kondisi defisiensi, kekurangan yang parah. Selanjutnya, Xiaoshan. Formula yang pertama, Caihu. Caihu melonggarkan liver, mengharmonisasikan qi, dan yang kedua Baisau memelihara blood, melunakkan liver. Yang ketiga Danggui memelihara dan menggerakkan blood. Yang keempat Baizu mengeringkan kelembapan, memperkuat limpa. Yang kelima Puling menguras kelembapan, menenangkan pikiran. Yang keenam Boe mendukung Caihu,
untuk melonggarkan liver. Yang ketujuh, gancau, mengharmonisasikan formula, memperkuat limpa. Yang kedelapan, Shengjiang, menghangatkan tengah, mengusir kelembapan. Untuk selanjutnya, Xiao Yaosan, gejalanya stres, emosional, cepat marah, sedam, atau perasaan tertekan, kelelahan fisik, nafsu makan buruk, tubuh merasa lemas. Gejala terkait menstruasi seperti PMS, nyeri haid yang tidak menentu, dan payudara membengkak. Gejala-gejala tersebut memburuk ketika stres. Untuk kontradisinya, satu, memiliki tanda-tanda kekurangan yin dengan panas, seperti sensasi panas di telapak tangan dan kaki, berkeringat di malam hari, mulut dan tenggorokan sangat kering. Ini yang keduanya enggak? Langsung prognosis. Prognosis, sindrom Joe-Yin memiliki prognosis yang serius. Jika keseimbangan yin yang dapat dipulihkan, pasien dapat pulih secara bertahap. Jika yin dan yang terpisah secara total, menandakan kegagalan sistem vital dan berpotensi fatal. Kesimpulan, Joe-Yin melambangkan tahap terminal dan transformatif dalam perjalanan penyakit menurut sistem 6 meridian. Ia bukan hanya sekadar fase patologi, tetapi simbol ketidakharmonisan mendalam antara yin dan yang di mana tubuh berjuang untuk mempertahankan keseimbangan terakhirnya. Sekian. Sekian dari kelompok 8 Joe-Yin. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, ada yang perlu didiskusikan dari kelompok lain untuk kelompok 8. Izin tanya untuk kelompok yang tadi, boleh Bu? Gimana Pak? Yang kelompok yang sebelumnya ada tentang ini penyakit Cieyin itu bisa paru sama bukan, sorry, kayu sama kayu sama api bermasalah, itu gimana, bisa dijelaskan ya lebih detail? Soal elemen kayu sama api itu. Kayu sama api Pak. Ya Bu, ya. Jadi memang Ya. jadi memang kita kan tadi berbicara tentang hati, ya, meridian hati, dan Perikardium. Iya. Perikardium itu itu kan bagian jantung Pak. Oh iya. Lalu patologinya gimana? Jadi kebakar gitu ya Bu? Jadi mungkin tadi yang ditanyakan yang pola pertama ya Pak. Iya, maksudnya apa hubungannya sama gejalanya? Apakah kabarnya gara-gara kayu yang terbakar gitu, bukan? Kayaknya enggak ya. Tadi kita agak menjelaskan tentang kayu. Kalau sebelum Saya bertanya, iya. yang bersifat panas atas dan dingin di bawah. Itu kita nggak bilang kayu dan apinya, tapi panas dan dingin itu berkontradiksi karena bagian atas tubuh kok panas, bagian bawah kok dingin, akhirnya itu menimbulkan kebingungan, badan kita tidak sinkron. Dan kebetulan kemudian kalau ada cacing, maka cacingnya akan naik ke atas, gitu Pak. Tadi yang itu mungkin bagian itu ya Pak ya? Atau yang mana nih? Oke, makasih, nggak apa-apa. Sulit kali. Tadi ada kayu, memang ada kayu dan api, cuman nggak ngerti gejalanya gimana. Enggak sih, saya rasa mestinya bicaranya tentang ini mungkin organ
hati kalau mau diidentifikasikan kayu atau Oh, organ perikardium ya api. Tapi memang ini memang benar ada kontradiksi. Memang betul Pak. Nah itu yang kita coba obatin. Nah, kalau ini obatnya salah makin parah lah penyakitnya itu. Nah yang di atas eh, apa ke ya atas sama bawah itu beda gitu. Yang lebih atas itu lebih dominan panas, kemudian di bawah lebih dominan dingin gitu ya. Mungkin penyakit lain tidak seperti ini. Biasanya kalau kita diskusi tentang penyakit ya panas-panas aja, dingin-dingin aja. Ya ini baru lihat sih Pak, yang panas dingin itu dalam satu penyakit gitu Pak. iya, makasih Bu. Oke. Bu, kalau izin tanya, kalau lapar tapi tidak mau makan tuh gimana ya Bu? Ya itu memang karena lambungnya itu mengalami apa ya kekurangan Ji gitu loh Pak. Jadi sebenarnya untuk mengolah makanan dia itu kekurangan tenaga. Jadi orang kan bisa aja lapar tapi waktu makan nanti dia muntah. Ada yang begitu loh. Karena memang dia lagi apa ya jinnya lagi di lambungnya itu bermasalah. Izin saya jawab ya. Kalau menurut saya lapar tapi tidak mau makan. Itu biasanya sih dari kembung. Kembung itu kan biasanya itu terjadi karena ada kelembapan dan akumulasi lembab itu menghambat stagnasi qi. Jadi kita ada keinginan makan, tapi karena kita kembung, terasa angin yang ada di dalam, itu jadi kita males rasanya makan. Lihat makanan juga udah nggak selera. Itu sih menurut saya. Makasih. Biasanya bukannya kita kembung itu kita tidak lapar, Bu Meta. Karena perut kita penuh kan dengan angin, jadi kita tidak merasa lapar. Enggak juga, Bu. Konsepnya nggak bisa seperti itu. Kalau memang kita belum makan, kita pasti ada rasa lapar. Cuman karena rasa lapar itu tertutup oleh akumulasi dingin dan lembab, jadi itu keinginan makan kita tuh nggak ada sama sekali. Beda sama kita kembung masuk angin. Itu benar anginnya yang mengganggu lambung kita. Jadi tuh seolah-olah tuh ada perasaan mual. Beda dengan kasus ini. Kasus ini kan kita kan membahas panas di atas, dingin di bawah. Berarti kan dinginnya itu kelembapannya itu lebih banyak di bawah. Jadi energi dari bawah mau naik ke atas itu tahan. Gimana teman-teman yang lain?
Sangat memuaskan jawabannya dan keren. Terus ya, itu di mute aja ya. Suaranya di off itu, biar nggak mantul ya. Pasien laki-laki 42 tahun. Ini jawabannya langsung japri ke saya ya. Ya, ya lah. Pasien laki-laki 42 tahun. Keluhan utamanya tangan kaki dingin, disertai nyeri selama 3 bulan. Pasien mengeluhkan tangan dan kaki terasa sangat dingin seperti es, disertai nyeri seperti tusuk jarum yang memberat pada malam hari. Kulit pada jari-jari tangan dan kaki tampak pucat kebiruan dan kadang disertai kesemutan. Keluhan disertai dengan perasaan lemas, wajah pucat, tidak mudah haus, nafsu makan menurun. Pasien juga mengeluhkan sedikit menggigil dan lebih suka minum hangat. Dari pemeriksaan, wajahnya pucat, tanpa ada cahaya, kulitnya kering, tangan kaki sangat dingin, jari pucat kebiruan, lidahnya pucat kebiruan, tubuh lidahnya membesar dengan ada peteki biru di tepi, rambutnya putih tipis. Nadinya Wei, Chen, dan Xi. Udah. Diagnosanya apa? Formulanya apa? Ekstremitas parah. Kan topiknya ini. Ini kan penyakit tahap akhir. Ya. Bu, izin tanya. Ya, Pak. Tadi Gimana, Pak? nadi yang terakhir, SHI atau XU? Shi itu XHI atau SU? Nadinya SH. SHI ya, Bu? XI. Seperti benang itu. W, Chen, XI. Ya. Ya, makasih, Bu. Ya. Dijawab langsung di Japri ya, Bu ya. Jawab langsung ya, beri ke Telegram saya. Oh iya ya.
Tadi sinyal kami itu agak jelek, Bu, agak kurang jelas, Bu. Apa bisa diulang nggak, Bu, ya pertanyaannya? Mohon maaf, Bu. Pasien laki-laki, Ya, Bu. 42 tahun, tangan kaki dingin disertai nyeri selama 3 bulan. Ya. Pasien mengeluhkan tangan dan kaki terasa sangat dingin seperti es, disertai nyeri seperti tertusuk jarum yang memberat pada malam hari dan ketika cuaca dingin. Kulit Ya. pada jari-jari tangan dan kaki tampak pucat kebiruan, kadang disertai kesemutan. Keluhan disertai dengan perasaan lemas, wajah pucat, tidak mudah haus, nafsu makan menurun. Pasien juga mengeluhkan sedikit mengingat dan lebih suka minum hangat. Pemeriksaannya wajahnya pucat tanpa cahaya, kulit kering, tangan dan kaki sangat dingin, jari-jari pucat kebiruan, lidahnya selaputnya pucat kebiruan, tubuh lidah membesar dengan peteki biru di tepi, selaputnya putih tipis, nadinya Wei Chen Xi. Ditanyanya diagnosa sindromnya sama formula herbalnya apa? Untuk kelasnya saya tutup ya untuk hari ini. Karena biasanya kan nanti kalau yang materi soin, biasanya saya nanti bikin rekodnya ya. Nanti saya share di grup aja gitu ya. Berarti besok nggak ada. Kan buat belajar kali ya. Gimana Bu yang Saoyin nggak ada Saya